Wabarakatuh. Yang menjawab salam mudah-mudahan bisa diberi kesempatan ke Mekah Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin uhiya ilaihi biqaulihi ta'ala wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-qail fi hadithihi wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati para masyayikh, para dene sepuh, tokoh masyarakat, para kiai, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Maskur hadir. Wanda hadir konen. Yang kami hormati Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Sugiarto MM MPD lengkap. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Sumber Taman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Al-Mukarram Ustaz Haji Sanusi beserta jajarannya. Yang kami hormati para kiai, para asatidz yang kami tidak sebut satu persatu. Yang penting kita ini tiada dusta di antara kita. Sepakat? Tiada dusta di antara kita. Sepakat nih? Alhamdulillah. Dan tak lupa grup hadrah Masjid Baitur Rahman. Luar biasa. Langka Pak, langka masjid punya grup hadrah ini, langka. Saya senang, kepingin mengundang rasanya ini. Masjid Baitur Rahmah seindah ini, semoga ini bisa menciptakan grup hadrah. Mugi-mugi barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa Bapak, ibu-ibu, mbak-mbak dan adik-adik yang masih belia sudah mau duduk bersama di masjid ini. Luar biasa. Kami yakin anak-anak sekecil ini tanpa orang tua, kata orang barat, impossible. Iya. Tanpa dukungan orang tua rumahnya tidak mungkin. Bener cung. Ibunya ikut, bapaknya ikut, alhamdulillah. Bapak kok rokokan di rumah, ibu tiktokan di rumah, anak disuruh ke musola, ke masjid, sih mendingan Pak ya. Saya repot, bapak tiktokan, ibu tiktok, anak tiktok, naudzu, akhirnya kena tok-tok, naudzubillah. Alhamdulillah. Hello adik-adik, mbak-mbak, hello. Sepakat ya, saya mau menyampaikan, kalian mendengarkan. Kata Ustadz Kiai Ahmad,
Al-Mukram Ahmad ini listening ya. Panjenengan sebagai audiensi, kita sebagai speaker. Jadi harus didengarkan. Gimana? Sepakat? Ini minta lama atau super lama atau sedang-sedang? Terlalu lama kurang baik. Sedang-sedang nggih Bu nggih? Sepakat Ibu? Mbah, sepakat nggih? Alhamdulillah Mbah ya duduk di kursi, alhamdulillah bisa hadir saking kepingin mencari ilmu. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turqil jannah. Intinya orang yang melangkah menuju majelis taklim ini besok akan diberi sarana gampang menuju surga. Mugi-mugi kita semua ini termasuk ya demikian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma Muhammad. Allahumma Muhammad. Hadirin yang dimuliakan, sesuai dengan kesepakatan dengarkan baik-baik. Diberi waktu untuk menerangkan Isra dan Mi'raj dan hasilnya, endingnya apa? Hello. Dalam surah apa Allah menerangkan tentang Isra dan Mi'raj? Adik-adik, kalau bapak-bapak kami yakin di luar kepala. Surat apa? Juz berapa? Ayat keberapa? Yang remaja? Suratnya? Surat keberapa? Kalau bapak-bapak jangan jawab, sudah luar kepala ini. Al-Isra. Surat keberapa Al-Isra? Hello. Google AI, no problem. Surat ke 17. 17 berapa? 17. Ayat ke berapa? Ayat pertama ke 1, number 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Ini sebagai pembelajaran. Subhana panjenengan sampun paham nggih artinya? Kata orang barat, do you understand what the meaning of subhana? Subhana, maha suci Allah. Ibu, subhana, maha suci Allah. Alladzi, yang asra bi abdihi, yang telah memperjalankan hambanya lailan, di waktu malam, minal masjidil haram, saking dari masjidil haram kemana?
Ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa di mana nih Bu? Palestina. Berapa kilo dari sini? Oke, Mekah saja ya, kalau dari Surabaya sampai ke Madinah itu perkiraan 8.000 kilo, butuh 10 atau sampai 11 jam. Kenapa? Yang ngomong pengalaman. Untuk apa? Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekitarnya. Ada kenabian, ada air-air, ada pohon-pohonan, ada wahyu. Linuriyahu, agar kami menunjukkan kepadanya min ayatina, sebagian. Awas, min artinya tab'id, ada sebagian kecil min ayatina, dari tanda-tanda kekuasaan. Sebagian. Innahu, sesungguhnya Allah, wa ya Allah, Sami'un maha, hello, Sami'un maha mendengar, Basir maha melihat. Rasulullah Muhammad. Nah, begini. Oh, kalau begitu Rasulullah niku berangkat sendiri atau diberangkatkan? Ayo. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan, yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Dalam kamus saro aslinya menjadi asra, dibil huruf jar, butuh maf'ul. Awalnya tidak butuh maf'ul, lalu akhirnya butuh maf'ul, sehingga asra bi abdihi, yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Berarti Muhammad bin Abdullah bukan jalan sendiri, tapi ada yang memperjalankan. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya kalau begitu? Allah. Oh. Semut di sini satu, bisa ndak ke Amerika? Semut bisa ndak? Coba pikir dengan semut satu di sini, bisa ndak ke Amerika? Logika kita gimana? Acolon semutnya nyebrang lautan tenggelam, bisa ndak? Bisa, diapakan? Diterbangkan, ada yang membawa ke Amerika. Semut Masjid Baitur Rahman. Kalau semut jalan sendiri, rupanya tidak mungkin. Berarti ada yang membawa ke Amerika lewat pesawat. Bisa apa tidak? Lalu kembali lagi ke Baitur Rahman, misalnya naik pesawat. Bisa apa enggak? Bisa. Semut jalan dewi melaku dewi tenggelam di lautan, diterbangkan, bisa. Sudah selesai. Nah, peristiwa ini menggoncangkan dunia. Lebih-lebih orang kafir Quraisy yang menentang Islam. Wah, ini sudah mulai. Panjenengan ngerti ibu-ibu namanya Maryam, nggih? Maryam punya anak namanya siapa? Hah? Siapa? Maryam punya anak namanya hello, mbak-mbak SMP, SD ya, MI. Maryam punya anak namanya Isa. Maryam hamil, berarti ada yang menghamili. Ayo, ada enggak? Tidak ada. Maryam hamil karena kehendak siapa?
Kalau ada sekarang bernama Maryam hamil di kelurahan ini, berarti ada yang kebakar. Ayo kejar otak. Apakah mungkin sekarang perempuan hamil tanpa suami? Tidak mungkin, Bu. Ada mungkin kira-kira Bu sekarang perempuan hamil tanpa lelaki? Ada? Kalau ada, Pak, kalau ada, rupanya tidak mungkin ada. Api panas, ya apa tidak? Api panas. Halo, api panas apa dingin? Disebut api karena panas. Adakah orang yang anti panas? Kalau ada, coba sekarang yang bawa rokok, ada mungkin yang bawa korek api, tes anti panas. Ibrahim diceburkan ke api yang bergejolak. Nabi Ibrahim tenang-tenang saja. Siapa pelakunya? Halo, yang punya api siapa? Yang menciptakan api Allah. Mestinya api kan melahap badan Ibrahim alaihissalam, tapi kenyataannya di Al-Quran, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Api adem. Untuknya untuk Ibrahim adem. Celep adem, tapi Ibrahim tenang, selamat. Ibrahim, siapa yang berkehendak? Allah. Kalau sekarang Pak Ibrahim di lingkungan Baitur Rahman, ada Pak Ibrahim dilempar ke api yang bergejolak, kira-kira apa yang terjadi? Garing. Kalau panjenengan tidak percaya, buktikan Anda kebal dengan api. Dibakar hidup-hidup, Ibrahim tidak mempan. Siapa yang berkehendak? Allah. Kalau Pak Ibrahim sini akal pokal, korek saja wedi. Ibrahim waktu itu, sekarang tidak ada. Siapa lagi? Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Sekarang Pak Isa, bisakah sekarang orang bisa menghidupkan orang mati? Lalu ngomong-ngomong, ada apa tidak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau sampai ini viral, Kiai Haji Ahmad Sudiarto bisa berbicara dengan orang mati. Aduh, viral Pak. Ngaku Nabi saja viral Pak. Nabi ke-26 Kiai Haji Ahmad Sudiarto misalnya, viral. Tapi ingat, tangkap aja. Tangkap. Tidak ada Pak. Tidak ada. Nabi Musa tongkatnya bisa membelah lautan, ya apa tidak? Sekarang adakah tongkat orang yang bisa membelah lautan? Tidak ada. Pemakanan tongkatnya mahal sekalipun gelarnya tongkatnya disebut apa, tidak akan mampu membelah lautan. Kenapa kok begitu? Kehendak Allah. Itu namanya mukjizat. Lah, selesai Bu. Dalam agama Islam itu ada dua. Akal. Islam ini menghargai akal. Panjenengan kalau tidak fungsi akalnya, tidak ada hukum Islam. Orang stres, mabuk, teler, tidak boleh sholat, apalagi
teler selamanya, tak kena hukum, sudah teler, tak fungsi otaknya. Yang kedua, dalam Islam ada namanya percaya di luar akal. Surga, panjenengan percaya nang boten? Neraka percaya? Malaikat? Allah? Apalagi? Setan? Iblis? Jin? Pernahkah Anda lihat? Ayo pikir. Aku ngomong karo setan di pojok. Lah ini Pak, kalau orang Barat pandangannya lain. Jangan ditinjau dengan orang Barat, orientalis. Tidak bisa. Islam dua nih, meyakini ilmiah, akal, keilmuan, dan meyakini ada di luar akal, namanya mukjizat. Dan hal-hal yang gaib itu Islam. Nah, tidak bisa diuji, tidak bisa. Kenapa? Manusia tidak akan mampu melawan mukjizat. Mestinya akal itu tunduk, akal sebagai alat untuk pembelajaran, wahyu sebagai penerang, tunduk. Sehingga jenengan dengar namanya Immanuel Kant, ya. Immanuel Kant bukan seorang pintar, hebat, tapi suatu saat dia menghentikan karya-karya ilmiahnya, merasa tidak mampu. Jadi orang itu tidak mampu melihat bukan berarti tidak ada, karena tidak mampu. Paham gitu? Jadi melihat Isra dan Mi'raj adalah di luar akal manusia, disebut mukjizat. Oke, understand? Paham gitu? Allahumma Muhammad. Terus. Nah, ada 3 kelompok ini. Kita maksud yang mana? 1, kelompok yang menentang. Waduh, masa ya semalam berangkat balik malam itu berangkat balik malam itu sebelum subuh. Logika manusia dikedepankan. Tidak bisa, tidak muat otak ini Pak, tidak mampu. Nah, kita saja, roh kita ini tidak mampu kita lihat. Oke, berarti tuh akal tunduk kepadamu, dan akal tunduk kepada wahyu. Allah Maha Kuasa. Kelompok pertama yang dikomandoi oleh Walid bin Mughirah ini, tak percaya, wah mana bisa, malah menghina Nabi dan sahabat-sahabatnya, tak bisa. Sehingga rombongan-rombongan orang-orang musyrik ke Abu Bakar itu, apa koncone sahabatmu? Tak mudeng gitu. Ya apa? Masa berangkat malam ini balik malam ini gimana? Masjidil Haram ke Palestina itu berapa kilo dalam sejarah? Perkiraan 1.500 ke Aqsa, ya, ke Aqsa 1.500, kira-kira begitu. Lalu Mi'rajnya balik lagi sebelum subuh sudah datang. Waduh, tak bisa, tak masuk akal. Nah, gitu. Nah, ya kelompok yang pertama ini namanya kelompok yang digengi oleh Walid bin Mughirah, gak percaya. Yang kedua, kelompok ragu-ragu. Hati-hati Bapak Ibu, ragu-ragu, meragukan kekuasaan Allah bisa mengarah kepada kemurtadan. Masa Allah kuat, masa Allah bisa, Allah dilemahkan, bisa mengarah kepada kemurtadan. Dalam kitab Mughni disebutkan, man syakka fillah au qudratihi faqad kafar. Orang yang meremehkan Allah, meragukan Allah, kekuasaan Allah diragukan, faqad kafar, berarti sungguh benar-benar kafir. Naudzubillah.
Yang ketiga ini kelompok yakin, kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Kalau yang ngomong Muhammad, saya percaya. Begitu, tidak banyak mikir. Tidak banyak mikir Abu Bakar. Kalau yang ngomong Muhammad, aku percaya. Sekarang saya tanya, panjenengan kelompok 1, 2, apa 3? Halo? Kelompok 1 tidak percaya. Kelompok kedua ragu-ragu. Kelompok ketiga pasti benar, yakin yang dikomandani oleh Abu Bakar, sehingga disebut Abu Bakar As-Siddiq. Panjenengan masuk kelompok yang mana? Halo? Kelompok 3. Kok yang ngacung cuma 1? Saya khawatir takut murtad, beda status sekarang ini. Hati-hati, panjenengan melemahkan Allah, Anda sudah tergeser statusnya. Coba saya ulang lagi, kita ini panjenengan termasuk kelompok yang mana? 1, 2, 3. Alhamdulillah, mungkin besok bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pun, nah, abdun niku hamba. Hamba itu berarti jasad sama ruhnya. Hati-hati Pak. Abdun niku berjasad sama ruhnya. Allah tidak mengatakan maha suci Allah yang telah memperjalankan ruhnya. Tidak ada. Tapi yang ada bi'abdihi. Abdun niku, coba buka di kamus Islam Arab itu. Abdun niku jasad fisik sama ruhnya. Hello, understand? Paham nggih? Nah, kalau saya tidak pusing-pusing, sudah Allah berkehendak, selesai. Cahaya Allah yang menciptakan, bumi Allah yang menciptakan, langit tingkat 7 Allah menciptakan semua, malaikat Allah yang menciptakan. Sudah Allah berkehendak. Bagaimana? Give up, menyerah, tunduk. Kalau tidak mau tunduk, bisa ateis, atau bisa murtad, atau bisa kafir. Kenapa? Tidak percaya kepada kekuasaan Allah. Hadirin yang kami muliakan pun. Nah, hello. Lalu apa oleh-olehnya ini? Waduh, bicara Isra Mi'raj. Isra Nabi Isra Mi'raj. Kita Isra Mi'raj sampai kiamat tidak ada lagi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada. Di Isra Mi'rajkan Nabi Isra Mi'raj. Kita ke masjid saja roto. Halo, Nabi Isra Mi'raj. Kita kadang ke masjid roto. Halo, mohon maaf, malesnya seminta ampun. Masjid di depan mata, dekat rumah, tapi ke masjid orang sanggup. Na'udzubillah. Tinggal melangkah di depan mata. Apa sulitnya setengah mati untuk menuju masjid. Alhamdulillah, ini masjid saya di sana. Tidak tahu, mungkin masjid sini sama ada, ada sama. Yang bilang nabinya ya. Hello. Kalau masjid saya, masjidnya lumayan besar. Waduh, subuhnya hanya 8 orang, bandino 9, 11 gitu Pak. Ibu-ibunya saya hitung ada 10, bapaknya 8, 9, kadang 5 dengan imamnya. Masjidnya besar. Kalau di sini subuhnya luar biasa. Maju, esoknya maju. Oh, sama kalau gitu. Hello. Sholat
Saking pentingnya urusan sholat sampai menggunakan pros Isra dan Mi'raj. Nabi dalam konteksnya apa? Sedih istri meninggal dunia. Lalu pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Lalu terornya makin ganas, ancaman dari Nabi makin ganas sampai berdarah-darah. Kalau panjenengan kira-kira mau gitu? Kira-kira tuh ya Allah tak sanggup. Nabi Muhammad istri meninggal susah sedih kan, tidak ada cerita apa istri meninggal senang. Bapak-bapak, kalau istri meninggal senang apa tidak? Bapak-bapak, saya tanya ini, kalau istri jenengan meninggal jenengan senang babatan? Halo, ayo, ya ada dusta di antara kita ini. Ibu-ibu, kalau suami meninggal, ibu senang apa buatan? Aja gua takut di mana? Ada suami saya, repot. Bapak menang, ada istri saya. Halo, Rasulullah istri meninggal, pamannya juga meninggal, yang membackup, yang mendukung. Aduh, manusiawi pasti sedih Pak manusiawi. Nah, Isra Mi'raj bukan menjadi alasan musibah apapun, masalah apapun kita hadapi dengan apa? Salat. Halo, musibah apapun yang kita alami tetap jangan lupa kepada salat. Orang makin capek karena mikir dunia kurang sholat. Coba sholatnya diperhatikan betul, insya Allah tenang dalam menghadapi problema di kehidupan. Ya betul tidak? Ruwet Pak, ruwet. Suruh sholat ruwet. Zuhur subuhnya kesiangan. Zuhur repot, iya. Asar, apa? Kerja belum selesai. Maghrib capek, isya ketidungan. Begitu. Sebelum sholat ruwet. Allahu Akbar. Mikir HP taruh di mana, debt collector takut datang, janji otang, anak rewel, istri bawel. Ada yang bawel istrinya dia? Ada. Bersyukur Pak punya istri, bersyukur punya istri bawel. Bersyukur Bapak, insya Allah suami yang tahan pada istri yang demikian, insya Allah menjadi waliul. Syukur istri bawel, alhamdulillah. Serepot suami bawel, istri bawel, bokar pereng malah ancol ya. Begitu Pak. Lah ini kalau sudah kita sebelum sholat sudah dibawa HP taruh di mana, mikir utang, miskin istri yang bawel, anak nakal bener, bagaimana pekerjaan, jabatan, aduh, Allahu Akbar, hilang Pak, susunya hilang, engak di dapur, engak di kantor, lah ini. Jadi intinya sesusah apapun solusinya adalah sholat. Jika orang percaya kepada Tuhannya, orang percaya, mantap. Ingat, sholat itu sebagai penentu. Halo, kalau sholatnya mapan, dijamin mapan Pak. Loh, itu Pak, itu kok rajin sholat Pak, tapi suka berantem. Itu cakang Pak, duha oke, Jum'ahnya oke, tapi suka ngerasani tetanggane Pak. Wah itu sholat Pak, tapi suka memfitnah orang.
kurang membawa keharmonisan di masyarakat, rajin sholatnya Pak. Lah ini sering Pak ya, itu suka nyolong Pak, tapi saya lihat Jumatan cakang Pak, tapi kadang nyolong Pak. Nah, yang salah ini konsep sholatnya atau pelaku sholat? Hello, yang salah ini konsep sholatnya atau pelaku sholatnya? Yang kurang tepat pelaku sholat, kurang paham. Hello, makanya jangan dibuat mainan sholat ini. Kalau sholat kita lolos, semuanya lolos. Fa'idha soluhat sol amalu kullu. Kalau mapan sholat kita, semuanya beres. Tapi kalau fasadat, rusak, bermasalah, fasad amalu kullu, maka bermasalah amal yang lain. Itu. Makanya Nabi waktu di Isra Mi'raj diberi gambaran melihat aduh orang-orang memukul dahinya sendiri, pecah, balik manik, pukul lagi, pecah lagi, utuh lagi, pukul lagi. Sinten niku ya Jibril, itu gambaran umatmu besok tak mau melaksanakan sholat. Bisnis cakang, Allahu Akbar ditunda. Ayo Mas, sirah, gua sih ono waktu. Ada apa tidak di sini? Ada Bu ya? Ada apa tidak? Oh banyak Pak. Banyak. Kenapa? Pahala dak ketok. Manungsa niku seneng sing ketok. Ketok. Ya apa tidak? Panjenengan diundang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kami teman di kantor, ayo bapak-bapak, teman-teman, ayo biasakan diundang. Diundang, yang undang Allah lewat muadzin. Diundang. Yang datang coba dihitung. Kira-kira banyak napa sedikit yang datang? Halo. Diundang oleh Allah lewat muadzin, yang datang banyak napa sedikit? Banyak. Banyak. Tapi kalau dirasa saya sedikit Pak, sedikit. Tapi kalau diundang besok, yang diundang di kelurahan, di kepala desa, yang undangan BLT, mohon tepat waktu. Jam 7:15 usahakan Bapak Ibu yang diundang BLT segera datang sebelum jam 7. Acara jam 7:15. Datang setengah 7. Di desa saya Pak, BLT sergep kalau diundang. Kalau di sini tidak ada BLT sini ya, kaya semua. Nah, gitu Pak. Jadi manusia tertipu, ya. Mau kemana kita ini? Suruh sholat sebentar, kok rasa-rasa wangil sekali. Nah, sehingga kalau ada orang yang terbiasa ke masjid sampai Nabi saksikan itu, asyhadu, saksikan itu orang beriman. Sempatkan panjenengan Bapak Ibu, terutama bapak-bapak ini, jangan di rumah kalau bisa, ke masjid. Langkah demi langkah panjenengan, satu langkah dihitung menghapus kesalahan panjenengan. Tidak hanya menghapus, satu langkah juga menambah derajat panjenengan. Kalau dari sini, dari Haji Ahmad ini, ya Ahmad ke sini berapa langkah kalau dihitung? Berangkat ke masjid. Tapi ke masjid bukan hanya duduk, sholat berjamaah. Dijamin orang-orang yang hobi ke masjid berjamaah dijamin aman, siksa kubur aman, melewati Shirathul Mustaqim aman. Halo, biasakan berjamaah. Panjenengan sudah paham betul kalau orang berjamaah katanya dapat 27 derajat. 27 derajat, apal di luar kepala. Nah, ini sekarang
kita ini betul-betul konsekuen apa tidak? Suruh sholat wangil betul. Pertanyaan, iling-iling, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan wa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna, kok iso? Kaifa takfuruna, bagaimana panjenengan bisa kufur kepada Allah? Awalnya mati berupa sperma mati, Pak. Lalu dihidupkan berujul kayak gini, berujul. Nanti dikembalikan mati. Setelah mati akan dikembalikan hidup lagi. Kemudian dimintakan pertanggungan jawab. Hello. Makanya bagus sekalian jaga sholatnya sing konsekuen, sing biasakan ke masjid. Kalau bisa ke masjid, kalau tidak bisa subuh, Pak. Ya kalau bisa subuh, kalau bisa sama isya. Kalau bisa isya sama subuh. Apalagi sampai semuanya mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, luar biasa. Hello. Kalau sudah ini terbiasa tadi aman. Tidak ada istilahnya orang yang suka sholat ini tidak tenang. Rata-rata orang-orang yang betul-betul ahli sholat, Pak, berjamaah apalagi ada dampak aura ketenangan. Hello, anak muda. Kalau di Bekasi kalau subuh membeludak melebihi Jumatan. Di Bekasi, Pak. Hello, tahu Bekasi? Sholat subuh di sana. Waduh, seperti ini sholat subuhnya di Bekasi. Kebetulan di masjid itu ya. Anak-anak seperti ini, bapaknya membawa anaknya. Ada yang 3, 2. Saya heran. Waduh, mobil antrinya seperti itu. Saya tidak peduli apakah mungkin orang musafir, tidak tahu. Saya tanya ke masyarakat itu, apakah begini kalau di sini? Enggak, Pak, biasa. Panjenengan dari mana? Dari Jawa, dari Probolinggo. Oh, Jawa Timur. Begini katanya, melebihi sholat Jumat. Kalau di sini sholat subuhnya setengah mungkin. Ya, subuh melebihi Jumatan. Makanya seindikator masyarakat makmur dalam keagamaan, dalam muslim ya, ini lihat masjidnya, Pak. Kalau masjidnya masih dipenuhi dengan kegiatan begini, banyak orang berjamaah, berarti dikatakan masjid hidup. Apalagi sampai orang-orang termagnet dengan masjid. Jangan dimarah-marahi, anak kecil kadang usil ya, kadang-kadang usil ya. Orang takbir Allahu Akbar, ya usil, sing guyon, sing gini begini. Anak kecil jangan bentak-bentak. Dek, ayo sing aktif. Jangan, Pak. Jangan diusir-usir. Itu calon generasi depan. Sholat ya ikut tatanan yang baik. Kalau bisa belajar. Ini mungkin Ki Ahmad bisa mengajari makna Fatihah sampai akhir, alhamdulillah sampai walad dolin. Nikmat, Pak. Nikmat. Jadi orang yang sholat dengan menggunakan makna tadabbur, alhamdulillah segala puji bagi Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Nikmat. Tapi dengan syarat di samping maknanya dipahami, ojo ke susu. Lah ini kalau tarawih ini, Pak, biasanya mohon maaf jangan membiasakan sholat gaya Marquez apa Valentino Rossi. Jangan, Pak. Schumacher, jangan. Itu gaya olahraga. Sing anteng sholat Allahu Akbar. Nah, membaca Allahu Akbar takbiratul ihram jangan terlalu pendek. Allahu Akbar ya, sunnahnya itu sedikit rotok
Panjang sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sampai melebihi 5 alif. Ada mengatakan jangan sampai melebihi 7 alif. Allah. Nah, ini Pak. Batal nih Pak. Batal ya. Hello. Ada tata keramanya Pak. Allahu Akbar. Nah, jadi sunnahnya niku rotok sedikit panjangkan sunnahnya. Kalau yang itu Ustaz, Allahu Akbar ya sah juga, cuma sunnahnya rotok sedikit, agak panjang sedikit. Allahu Akbar. Tapi jangan jangan malah bertanya nanti itu. Nah, rusak. Tasdidnya jangan lupa. Berapa tasdid dalam Al-Fatihah? Hello, ilmu ini. Berapa? Anak muda. Berapa tasdidnya dalam Al-Fatihah? Ibu-ibu, tasdidnya berapa? 14. Di basmalah berapa? Hello. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? 3. Alhamdulillah sampai waladhdallin. Berapa? 11. Total menjadi 14. Tasdidnya dihilangkan, fatal Pak, batal. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, rusak artinya. Kepada sinar matahari aku menyembah. Hanya kepada sinar matahari aku minta pertolongan. Bahkan rusak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu. Nah, caranya. Terus jangan lupa lagi kenapa? Tasdid yang terakhir. Waladhdallin. Tasdid yang pertama menunjukkan parahnya orang sesat. Tasdid kedua itu menunjukkan berulang-ulang parahnya orang sesat. Begitu. Itu mana filosofinya dalam hal tasdid. Sallallahu Muhammad. Nah, sebelum sholat jangan lupa wudhu. Hello, wudhu ini luar biasa sekalian. Bersuci itu ada 2, wajib sama sunnah. Yang sunnah nopo contoh ibu. Sunnah bersuci panjenengan nganyari wudhu. Sunnah mandi sebelum sholat Jumat. Sunnah mandi sebelum sholat Idul Adha, Idul Fitri. Sunnah. Yang wajib nih Pak, wajib. Yang wajib dalam hal suci bersuci ya 2. Yang wajib 2 apa Pak? Urusan qalbiyah hati. Harus ini wajib Pak, wajib. Di hati ada apa itu? Najis, dengki, kotor Pak. Dengki itu najis. Halo. Dengki itu najis. Iri hati, sombong. Ya, apalagi merasa paling hebat. Merasa paling hebat itu kelompok siapa kira-kira? Halo. Iblis. Kelompok iblis. Jangan mau merasa paling hebat. Aku paling hebat. Orang sudah merasa paling hebat, angel diberi nasihat. Wajib Pak berupaya. Nah, itu qalbiyah. Ya, dengki kepada orang, tak benci ke orang lain, senang pada orang lain. Jangan sampai benci kepada siapapun, lebih-lebih ke sama muslim. Beda ormas, waduh, iku lho orang
Salafi itu orang-orang NU, bawa organisasi itu orang-orang Muhammadiyah, itu al-irsad, organisasi di bawah-bawah, artinya kotak-kotak, bahaya tidak bahaya? Sesama muslim sing akur, kompak, jangan pandang suku, bahasa, ras. Nah itu hati, jangan sampai ada kotoran berubahnya. Nah orang kalau sudah ini hatinya dibersihkan dari itu, nyaman Pak, wajahnya ini, screennya ini enak, tidak merengutan, tidak ngerusuloan, tidak mudah benci ke orang, tidak mudah merendahkan orang. Kenapa? Ini kotor. Ini. Yang kedua apa? Zahir, tangan dicuci. Wudhu kan apa? Yang pokoknya apa? Wudhu ini kok. Wajah. Halo. Kumur-kumur kalau bisa. Kumur-kumur. Tatmadha nih. Apa? Berkumur-kumur ya. Amur kumur. Jangan lupa sunnah. Sunnah. Insya Allah dosa-dosa kumur-kumur ini kan urusan apa? Lisan, lidah. Kumur-kumur, dosa lisan, suka memfitnah lisannya, ya Allah, kumur-kumur. Pokoknya dosa-dosa yang ini akan dihapus gara-gara kumur-kumur. Bismillah. Apalagi sunahkan memasukkan air kemana? Istinsak. Ini orang yang hobi istinsak, ibu-ibu, kalau ingin tidak setruk, biasakan panjenengan sebelum wudhu masukkan air istinsak, serengot sedikit, apa ini jawabnya Pak, serengot Pak? Oh, hisap Pak. Nah, dihirup, lalu dikeluarkan, rutinkan setiap mau wudhu. Itu menghindari setruk, mendadak. Hebat Islam lain, hebat. Halo Mbak, paham gak? Biasakan masukkan air ke hidung, tahan sedikit, panas, keluarkan pelan-pelan. Biasakan berkumur-kumur. Ya, Islam luar biasa. Nah itu kan sunnah, tapi basek dampaknya. Pokok wudhu. Nah ini wajah ini ada apa di wajah? Ada apa Pak? Mata ini yang sering ke sana kemari melihat hal-hal yang tidak pantas, ya Pak, tidak? Hampir tiap hari kita lihat. Makanya ibu-ibu ini kalau ke KDS, ke GM, melihat tubuh wanita seperti itu, waduh, ada model, ya Pak, tidak? Yang pernah ke KDS, GM, seperti itu. Belum di jalan raya Pak, mata, belum di depan kita HP ini. Hati-hati, bisa melebihi narkoba Pak. HP, nonton HP kuat, maca Quran roto. Halo, baca HP kuat, scroll atas ke bawah kuat, maca Quran bolak-balik roto. Apa? Ya Pak, tidak? Ibu-ibu buka TikTok kuat, buka Facebook kuat, Instagram kuat, WA kuat. Lebih kuat mana? Lebih kenceng mana? Buka itu daripada Al-Quran. Jujur aja kira-kira bapak-bapak, lebih gampang terkesan buka HP. Ya, apalagi sampai nauzubillah membuka yang tidak, mata dipaksa, setan tertawa-tawa, dibiarkan sehingga sudah capek, lemas, malas ibadah. Begitu. Sehingga jangan se-overload, ibu, bapak-bapak, kalau ingin sehat sepanjang masa, biasakan jangan sampai overload tidurnya. Per jamnya jam 11, 12 tidurnya. Biasakan jangan terlalu malam. Biasakan untuk persiapan sholat tahajud. Begitu, sehingga enak jam 10 sudah matikan off tidur. Apalagi jam 9 luar biasa, jam 2 bangun. Halo, tahajud. Bapak Ibu,
Ibu-ibu tahajudnya luar biasa. Tahajudnya luar biasa. Tahajud. Biasakan tahajud. Biasakan. Kenapa? Orang yang biasa tahajud maqam mahmud. Maqam mahmud. Tempat yang dipuji, yang terpuji. Orang yang biasa tahajud insya Allah diberi ketenangan jiwa. Insya Allah penyakit-penyakit yang menggerogoti badan insya Allah diberi kestabilan. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang kena penyakit gara-gara tahajud bisa sembuh. Allah memberikan barokah tahajud. Bangun sebanyak sare kebanyakan. Ibadahnya kapan? Fa aina tadhhabun? Where are you going? Kate ngendi? Ke barat akan mati, ke timur akan mati, ke selatan mati, ke utara yang mati. Meber bisa jatuh, bisa mati, nyebrang lautan bisa mati. Fa aina tadhhabun? Mau kemana? Hidup ini singkat. Rata-rata orang hidup ini 60 sampai 70 tahun rata-rata. Panjenengan pinten Pak Haji? 63. Oh pas. Rasulullah meninggal usia 63. Lebih 1 hari Pak Haji. Oh lebih 1 hari. Nah ini 63 Pak, 1 hari lebih sudah. Ada bonus 1 hari. Yang 70 sudah luar biasa. Saya mendekati 60 dengan Pak Haji ini hampir sama usianya. Tapi malaikat tidak pandang. Halo, malaikat tidak pandang muda, tidak pandang tua, tidak pandang anak-anak. Wis memanfaatkan. Banyak orang tidak sabar ke masjid. Ingat, orang masuk ke masjid niru ikan. Ikan niku cocok dengan air apa tidak? Di mana ada air, ikan hidup. Ojo niru mano, ngerti mano Pak? Mano Pak, bajawane Pak? Burung ya? Burung. Ojo niru burung. Burung apapun, berapapun harga kurungnya, burung mahal 1 M misalnya, burungnya 2 M, kami yakin jenenge burung roncak ya, ingin apa nak? Ingin keluar. Ojo niru burung. Oh kalau begitu orang mukmin iku sing bener anteng di masjid. Ayo coba anteng terus. Istrinya jangan lupakan, anak jangan sampai dilupakan. Kerja dong. Bocorin Ustaz, siapa yang anteng di masjid berarti kayak ikan sama air? Maksud saya, selama itu Anda butuh di masjid ya masjid. Ya istri jangan dilupakan, kan begitu kan ibadah. Intinya panjenengan kalau ke masjid, kalau ada kegiatan luar, sing anteng ayo adem di masjid wiritan. Di rumah tinggal dulu, Dek, aku ke masjid. Enak munajat luar biasa, Pak. Positif. Jadi intinya, ayo kita ini benahi. Sekiranya kita ini masih melonggarkan apa? Tidak disiplin urusan sholat, ayo kita benahi mulai sekarang. Merefleksi diri. Oh iya ya, aku 63 usia kita. Sudah berapa persen betul saya dalam sholat? Renungkan, Pak. Renungkan. Nah, gitulah. Untuk itu, mari kita ini kembali kepada jalan yang benar. Orang mukmin tekuni rukun imannya sing tepat, rukun Islamnya sing tepat. Akui rukun iman hanya ada berapa? 6. Rukun Islam hanya ada 5. Ojo ditambah-tambahi, ojo dikurang-kurangi. Kalau ada sesat kata MUI. Pokok MUI ada hadisnya, Pak. Rukun iman itu 6. Rukun Islam 5. Tidak boleh dilepas kayak suami istri. Iman tok kayak iblis. Iblis niku iman kepada Allah, tapi ora gelem patuh. Itu iblis tak mau. Rukun Islam selaras, sebanding, sinkron, tidak boleh lepas. Iman oke, rukun Islam oke, kan begitu. Pun saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya, karena tidak mudah orang kumpul di sini, tidak mudah, Pak.
tidak mudah orang ke masjid. Bersama takdir Allah, hidayah Allah, kita tergetak hatinya, terketuk. Jangan nunggu tua, jangan nunggu sakit, lalu ingat kepada Allah. Wis loro legrek, ya Allah, Gusti, jangan nunggu itu. Ombong sehat kenceng no, sakit wah tambah kenceng. Nabi kalau ada masalah, aduh kencang suka tambah kenceng. Nabi sampai dipapah ingin bermakmum sampai menjelang meninggal dunia. Pak, kita sehat di Pajurangan ada pensiunan namanya Pak Sugiarto almarhum. Saya kadang yang nuntun nyeberangkan. Bayangkan jalan raya Pak, jalan raya ingin ke masjid hanya pakai perasaan, buta Pak, rusak ininya. Almarhum itu naudzubillah dulu ya golongan begitulah, gelap. Ustadz kula golongan gelap tuh nampak DPR itu Golkar, kula golongan gelap, kula nerima kalau buta kanan kiri Pak, ini hitam putih sudah ini. Tidak ada orang peduli karena memandang gelapnya masa lalu. Iku loh, biar kulo. Ya Allah. Seperti itu Pak. Jangan memandang masa lalu yang gelap. Allah saja Maha menerima taubat. Ojo apa? Ini mudurnya Pak. Nengerin Pak? Apa? Niteni. Iku loh. Nah, jangan Pak. Saya rangkul Pak. Sing ahli zina saya rangkul. Ada ustaz tergelincir, saya rangkul Pak. Omongan bu ibu, ustaz kan jenengan kok ngerangkul niku nopo? Niku pernah zina ustaz. Ini kok ustaz tapi pernah zina. Jangan bu ibu. Dia pinter, mungkin tergelincir gitu. Wah, Allah Maha memberi taubat. Hello. Nah, jadi itulah sekalian. Terima kasih sekali lagi. Ayo kita sadar kembali ke masjid. Biasakan makmurkan ke masjid. Cocok merasa malas, semuanya itu setan semua. Lawan setan itu. Mumpung tasih urip panjenengan ke masjid Pak. Insya Allah aman di kuburan. Luwe-luwe besok aman di akhirat. Selamat meniti suratul mustaqim. Itulah kelebihan orang yang hobi berjamaah di masjid. Itulah. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf apabila ada kehilafan atau terlalu panjang. Mohon maaf. Saya nama manusia biasa, Bapak Abdul Qadir Jailani, MPD katanya. Saya jurusan bahasa Inggris, cuma kadang-kadang disuruh menyampaikan tausiah agama. Ini guru saya waktu meng-MP, komandannya bahasa Inggris, saya anak buahnya. Sekarang masih ketemu. Kalau bahasa Inggris insya Allah masih ingat. Ya, masih ingat. Anak muda, tolong jangan berhenti mencari ilmu. Bahasa Arab kembangkan, bahasa Inggris pelajari. Betapa hebatnya nikmatnya orang berilmu. Kenapa? Saya pribadi pernah mengislamkan orang Australia, Sydney Australia, di Buduran, dikontrak satu malam, dapat orang Mayangan, namanya Siti Maimunah, orang Mayangan. Saya menjadi mutarjim, menterjemah di Buduran, dikontrak semalam. Orang Sydney namanya Ronald Powell dari Sydney, ya di kedutaan. Saya menterjemahkan akad nikah sampai terakhir. Saya merasa, ya Allah, inilah nikmat yang kau berikan. Saya diberi kelebihan bisa menterjemahkan bahasa Inggris dan menikahkan dalam bahasa Inggris. Begitu. Maka anak muda, jangan berhenti berkarya, ya. Biasakan berbahasa Arab, kalau bisa bahasa Inggris, kedua-duanya luar biasa. Dahsyat sekali orang-orang yang punya kelebihan berbahasa, banyak hikmahnya. Tidak sedikit orang-orang turis berdialog tentang Islam dan pada akhirnya menjadi Islam. Terima kasih dan mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin.
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا أدب الجفة يا عليم. افتح لنا فتوح العارفين، افتح لنا فتوح العارفين، افتح لنا فتوح العارفين. اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا. اللهم يا ربنا يا سمع الدعاء اجعلنا مقيم الصلاة، اجعلنا من عبادك الصالحين، اجعلنا من عبادك المتقين، اجعلنا من عبادك الشاكرين، اجعلنا من عبادك المحسنين، اجعلنا من عبادك الصابرين. يا حنان يا منان يا رزاق يا كفي يا منى يا ودود يا ربنا يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. بلغنا رمضان، بلغنا رمضان، بلغنا رمضان. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن حبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ارفع لهم الدرجات، ارفع لهم الدرجات، ارفع لهم الدرجات. يسر لنا أمورنا ولا تعسر بأمرنا، يسر لنا وأهلنا وذريتنا زيارة مكة والمدينة المنورة. بلغنا وأهلنا وذريتنا حج بيتك الحرام ومقام نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.